Oke anak-anak, kita masuk ke perhitungan sel elektrolisis atau nanti yang kita kenal dengan hukum Faraday. Di dalam sel elektrolisis ada dua buah hukum yang akan kita bahas. Yang pertama, hukum Faraday yang pertama, yang bunyinya menyatakan jumlah massa zat yang dihasilkan pada katoda ataupun pada anoda berbanding lurus dengan jumlah listrik. Ingat ya, berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis. Nanti rumusnya kita bisa tuliskan M sama dengan E dikali F. Ya, M dikali F. Di mana M itu adalah massa. Ya, massa. E-nya itu adalah massa ekivalen. Nah, sedangkan F sendiri itu adalah Faraday. Oke. Mana nanti E itu jumlahnya sama dengan massa atom relatif dibagi dengan valensi. Ingat ya. Nah, valensi itu sendiri, valensi itu sendiri sama nanti dengan jumlah muatan ya. Nah, contoh misalkan buat FeBr2 atau FeBr3. Nah, untuk FeBr2 maka valensinya itu sama dengan 2 karena berasal dari Fe positif 2. Sedangkan untuk FeBr3 itu valensinya sama dengan 3 karena berasal dari Fe positif 3. Bagaimana kalau misalnya ada sebuah larutan CuSO4? Nah, ada juga AgNO3. Coba tebak berapa dia jumlah valensinya? Ya, untuk Cu itu kan berasal dari Cu2+. Ini yang Ag-nya itu berasal dari Ag+. Ya, coba perhatikan kembali atau pelajari kembali cara mengionisasi ya. Oke, ini berarti valensinya itu ada 2, ini valensinya adalah 1 karena yang kita perhatikan itu adalah logam. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau non-logam? Nah, untuk non-logam maka harga valensinya itu ditentukan dari bilangan oksidasinya, tapi kamu harus bisa membedakan antara muatan dan juga valensi. Nah, contoh untuk H2, kira-kira berapa dia bilangan oksidasinya? 0 ya kan? Tapi untuk valensi itu nilainya adalah 2, karena H kan positif 1 muatan biloxnya dikali 2 berarti kan positif 2. Tapi kita di dalam menentukan valensi tidak memperhitungkan positif atau negatif. Nah, bagaimana valensi untuk oksigen? Nah, jawabannya adalah 4. Kenapa? Karena oksigen kan nilai bilangan oksidasinya kan negatif 2. 2 kali 2 berarti kan negatif 4. Berarti valensinya 4. Nah, untuk Cl2 berapa? Ya, untuk Cl2 itu valensinya yaitu 2 karena Cl kan negatif 1 kali 2 berarti negatif 2, berarti valensinya 2 gitu ya. Nanti harga valensi inilah yang kita buat atau kita ganti di sini gitu ya. Oke, kita kembali ke rumus yang pertama tadi, M sama dengan E dikali F. Yuk kita ganti nilai E nya menjadi AR dikali valensi, berarti nanti M sama dengan atom relatif dibagi valensi dikali dengan F ya. Karena E-nya itu sama dengan AR per valensi, diganti ya. Maka coba ingat, secara matematis maka rumus yang ini sama artinya dengan M
per AR sama dengan F per valensi. Ya, sama kan? Maka kalau kamu ingat, massa per AR itu sama dengan apa, nak? Sama dengan mol. Maka mol itu sama jumlahnya dengan F per valensi, gitu ya. Maka kita dapat sebuah trik bahwa dari sini ya. Maka kita bisa temukan bahwa mol dikali valensi sama dia dengan Faraday. Nah, gitu dia ya. Ini cara cepat untuk mencari hukum Faraday yang pertama. Kamu juga ingat bahwa Faraday itu bisa dua rumus ya sayangnya. Yang pertama, I dikali T per 96.500, ini sudah ketetapan, atau Q per 96.500. Q itu sama dengan perkalian antara arus dan waktu. Nah, Q itu sendiri adalah kolom, maka satuan dari I itu adalah kuat arus adalah ampere, sedangkan T berupa waktu, satuannya sekon. Sedangkan untuk Q itu satuannya kolom. Ya, kolom. Tergantung apa yang dikasih tahu soal ya. Ya udah, nanti kita tinggal substitusikan ke rumus yang ini. Itu ya. Nah, ciri-ciri hukum Faraday yang pertama, ingat ya. Ciri-cirinya nanti di soal itu diketahui satu unsur atau satu senyawa. Tapi nanti kalau dua unsur itu sudah berbicara tentang hukum Faraday yang kedua. Oke, kita coba lihat contoh soal yang ini. Dalam elektrolisis FeSl2 digunakan 0,2 Faraday. Hitunglah massa Fe yang dihasilkan di katoda dengan AR sama dengan 56. Maka kami ingat kembali rumusnya, yaitu mol dikali valensi sama dengan F. Nah, kan dikasih tahu adalah 0,2 F. Ya udah, tinggal kamu substitusikan deh nilai F-nya. Mol itu kan rumusnya bisa gram per 56, karena di soal yang ditanya adalah massa. Kalau seandainya ditanya volume, ya dicari apa rumus dari mol jika diketahui volume. Namun untuk soal ini karena yang ditanya massa, maka yang kita pakai adalah gram per mr dikali valensinya. Valensinya yaitu 2, karena FeSl2 itu valensi logamnya yaitu 2. Maka sudah disubstitusikan nanti secara matematis, maka hasilnya 5,6 gram Fe. Nah, kita ambil soal, berapakah waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Cu sebanyak 6,4 gram dari elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan arus 2 ampere adalah titik-titik. Diketahui ArCu sama dengan 64, nilai F atau Faraday 96.500 kolom per mol. Oke, kita coba kerjakan. Maka mol dikali valensi sama dengan F. Oke, ini rumus yang tadi kan. Maka cara mengerjakannya yaitu mol itu kan sama dengan gram per AR atau MR. Kalikan dengan valensinya sama dengan Faraday. Nah, kamu masih ingat kan Faraday tadi itu ada waktu, ada ampere, maka bisa kita ganti Faraday-nya menjadi I kali T per 96.500. Yaudah, tinggal kita substitusikan nilai gramnya 6,4 gram per 64 dikali valensi dari CuSO4 2 kan, maka nanti valensinya itu kita buat 2, maka dikali 2 sama dengan I kuat arus. Yuk, kuat arusnya dipakai 2 ampere kali waktu. Waktunya kita buat T karena yang ditanya adalah waktu ya, per 96.500. Oke, maka udah mati. Dapatlah T-nya 96.500 detik.